Sekarang kita mau ngomongin salah satu miniseri antologi ya, yang baru aja beres kita tonton. Padahal ini rilisnya udah dari bulan lalu ya. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosity. Benar banget. Jadi yang ngedirect adalah sutradara-sutradara teman-temannya gitu. Itu menarik sih, dan rata-rata filmmaker yang baru juga sih. Beberapa ada yang namanya udah dikenal juga. 8 episode, semuanya rata-rata 1 jam ya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih 1 jam. Emang ini tuh semuanya Guillermo del Toro banget sih gitu. Kalau sering nonton filmnya dia tuh jadi kayak emang aneh, ada yang benar-benar monster banget gitu, ada yang benar-benar tidak bisa dijelaskan sama sekali gitu ya, kayak gini. Seperti antologi yang lain juga sih. Ada yang bagus, ada yang gitu aja nggak ada. Ada nggak sih yang bagus semua gitu? Apa ya? Kayaknya ada deh. Maksudnya? Semuanya bagus gitu kan, rata lah gitu ya. Itu. Indonesia Bukan luar, yang tapi lebih pendek lagi, yang naik mobil terus disalip terus berantem meledak gitu. Iya, itu yang Spanyol itu. Iya, terus yang Wild menikah. apa gitu judulnya. Iya, lupa. Itu bagus kan. semua kayaknya. Nah, kalau ini tuh kayak ya ada yang apaan sih, gue dengerin orang ngomong doang terus terakhirnya kayak gini gitu. Itu kayak ada tuh episode 7 iya, yang ke-7 tuh yang viewing. Kalau lagi capek kayak gue tidur dari menit kesekian deh. Iya benar. Kalau kalian suka yang ngobrol banget sih itu kayaknya paling bagus ya. Kan? Kalaupun orang yang suka ngobrol banget, mereka tuh ngobrolnya nggak ada hubungannya sama ini, kayak ngomongin. Iya. Atau sih buat aku itu kurang yang itu. Iya, itu mah emang terlalu eksperimental kali ya. Baik, yang aku suka sih di awal-awal menarik gitu loh. Yang episode berapa ya? 1 sampai 4 lah lumayan itu. Menarik itu semua. Menarik, Yang pertama kan yang punya ruang penyimpanan ya, Lot 36 itu kan. Lot 36 itu aku suka. Terus yang kedua ini Graveyard Rat itu oke lah. Itu menarik lah. Itu monster juga sih. Terus Autopsy aku suka. Autopsy ya, itu juga menarik sih. Iya, Outside juga aku suka. Outside yang mungkin lebih ini tuh, Outside lebih satir sih itu. Nyindir industri kecantikan sama kehidupan sosial gitu lah. Itu oke sih. Tapi aku merasa di 2-3 episode pertama kayak berkaitan ya. Kayak ada benang merahnya gitu ya. Iya, model creature-nya gitu ya. Sama apakah disengaja atau enggak gitu ya. Kita berpikir kayak gitu, jadi mikirnya nanti mungkin episode lain bakal ada yang sama, tapi ternyata enggak juga. Cuman santai aja itu. Iya, yang ke-1 itu kan episode yang Lot 36, monsternya itu kayak gurita kan, tapi badannya manusia ya kan. Yang ada panjang-panjang itu. Yang katanya iblis itu jangan dibangunkan gitu kan, bangun. Terus di yang Graveyard Rats di bawah itu kan ada yang kayak gitu kan, gambar ininya juga sama gitu, gurita. Terus di yang ketiga yang apa? Yang otopsi alien yang bisa ngegerakin tubuh orang gitu kan. Tapi dari dalam kayak parasit gitu. Jadi mikirnya interpretasi masing-masing gitu. Mungkin ada yang mikirnya itu iblis, ada yang mikirnya itu monster, ada yang mikirnya itu alien gitu. Tapi ya udah cuma segitu doang. 4 sisanya kayak ya udah. Dan ada yang itu yang paling gak aku suka, yang ke-7. Yang itu mah benar-benar film mabok. Iya benar. Film mabok. Gitu. Kalau yang lainnya ya udah gitu aja. Yang lukisan sih sebenarnya menarik sih, yang kelima. Yang Pigments model gitu. Cuman kayak gini doang gitu terakhirnya gitu. Jadi maksudnya kayak kurang digali aja gitu. Yang ke-6 yang mainnya sih itu ya si Ron. Ron Weasley. Iya benar-benar horor fantasi gitu sih. Iya yang sih. Magical gitu, jadi bukan yang ngeri gitu, lebih cocok kayak lah witch gitu. Iya, ada gitu. Tikus muka manusia apa sih itu? Iya, kayak gitu, makhluknya. Terus yang penyihirnya kayak pohon gitu kan. Iya. Emang itu terinspirasi dari horor-horornya ini, H.P. Lovecraft. Kayaknya yang paling download yang episode 1 sih, Lot 36 itu kayak simple banget gitu. Iya benar-benar. Kayak ini storage orang yang nyimpan barang-barang pesugihan. Terus dicek ternyata anjir ada buku menyembah setan kayak gitu kan, itu kayak simple banget premisnya gitu. Kalau yang terakhir tuh kayak lebih drama sih sebenarnya. Iya benar. Rick ya. Iya, akhirnya bermain di serial yang lain. Iya, kita belum beresin The Walking Dead. Ini dulu lah. Walking Dead akan disusul dengan cepat. Tapi itu yang aku suka pastilah ya, sinematografinya, terus warnanya, productionnya itu bagus-bagus banget sih sebenarnya. Kan semuanya ini jadul semua ya, ceritanya kayak masa. Iya, rata-rata waktunya lampau ya. Iya. Kecuali episode pertama.
itu Kalau agak ini ya. 36 itu lebih modern. Nah ini juga pertanyaan menarik sih. Rata-rata settingnya jadul gitu. Apakah disengaja gitu ya? Emang gue ceritanya semuanya pengen yang jadul. The Outside enggak, walaupun itu Jadul lah. 80-an Iya, tapi ya itu kan. jadul. Aduh. Nggak tahu kenapa ya. Apakah ceritanya berfungsi di era itu gitu atau enggak ngerti juga sih. Soalnya kalau yang kayak tikus kuburan itu cocok banget di tahun itu. Mencuri perhiasan Iya, mayat itu orang kan kaya. kayak zaman dulu banget gitu, dikubur orang kaya pakai perhiasan kayak gitu-gitu. Nggak tahu ya sekarang masih ada nggak sih yang kayak gitu? Kayaknya Masih kali. iya sih, tapi kayak itu tuh kayak cerita zaman dulu banget lah. Iya. Sekarang udah lebih modern pasti orang-orangnya. Itu masuk ke cerita banget maksud aku Iya, gitu. buat aku sih ini banyak kayak cerita baru gitu yang kayak baru aku tahu. Kayak yang terakhir itu kayak burung, Iya, bisa benar, dibikin benar. serem, kayak gitu. Walaupun ujungnya rumah sih itu. Iya, settingnya tetap jadi ke rumah Iya, gitu ya. terus kayak tikus di kuburan itu kayak kan Mm-mm. kayak jarang gitu kalau buat aku. Terus kayak misalnya itulah Outside lah, Iya, kayak benar-benar. Ocean bisa ngeri gitu gitu kan. Itu kayak Iya, cerita yang anjir ngeri gitu. Jadi kayak benar-benar. hal-hal baru gitu loh, menarik sih. Semuanya menurut aku emang cocok untuk durasi segini sih emang. Sejam gitu. ya. Iya, sejam gitu. Yang mungkin menarik dipanjangin itu yang otopsi sih. Asik. Oh iya, Iya. iya Itu benar. kan bisa kayak Autopsy of Jendo ya, tapi Iya. alien ininya Iya, tuh gitu, iya. bukan setan gitu, bukan penyihir gitu kan. Kalau aku pribadi sih untuk horror dengan creature, monster, alien gitu aku kurang ngeri-ngeri yang gimana gitu loh. Iya, Yang takut banget gitu enggak. Aku Iya. nggak relate. Iya benar-benar. Ya itu balik lagi sih emang gimana selera ya. Iya. Mungkin kalau orang sana itu ngeri banget kan. Karena aku baca tuh kayak yang tikus itu kayak orang sana tuh kayak takut banget gitu loh. Kayak mereka takut laba-laba atau apa. Mereka tuh kayak takut Iya. banget. Kalau kita kan kayak Iya, ya ampun tikus kayak tiap hari gitu ya. Di rumah Anda gitu misalnya kan. iya. Lewat jadi kayak tikus doang, di jalanan juga banyak yang gepeng gitu. Padahal aku tuh kayak suka banget yang pertama, tapi terakhirnya ternyata creature dengan Iya. itu kayak oh gini doang, kirain tuh kayak yang gimana gitu. Iya sih. Sebenarnya gitu sih, tapi tetap serem, tetap bagus dan menarik gitu, atmosfernya tuh dapat gitu. Cobain aja lah ya pokoknya kalau kalian suka Guillermo del Toro terutama ya. Kalau kalian nonton film-film dia sih kayaknya pasti bakal suka banget sih sama Cabinet of Curiosity ini gitu. Karena emang 8 episode ini dia banget gitu. Meskipun treatmentnya beda-beda ya gimana sutradaranya gitu. Iya. Tapi kalau kita mau kasih skor berapa nih? Semuanya aku 7,5 lah, oke lah. Yes, sama aku juga 7,5 lah ya untuk keseluruhan. Sebagai antologi yang ada di Netflix jarang-jarang soalnya nonton antologi seri di Netflix yang horor yang menarik gitu ceritanya. Kita belum beresin yang itu, yang Korea. Thailand apa Korea? Yang Thailand iya bener ya Allah. Yang iya. nggak banget itu. Iya, School Tales apa gitu Iya, aja. baru 2 episode, aduh. Kurang berminat ya melihat cerita 2 episode pertamanya. The Walking Dead dulu lah ya. Walking Dead dulu ya, kita habiskan. Demi Rick Grimes ada di ending. Yang udah nonton Cabinet of Curiosity, komen menurut kalian gimana filmnya? Tulis juga di komen urutannya, kamu Benar. dari yang suka sampai yang paling enggak. Betul. Episode berapa Iya. sampai episode berapa gitu aja sih. Seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaos Snakrip, linknya di deskripsi. Dukung Snakrip juga bisa lewat Saweria ya, linknya di deskripsi. Atau kan bisa klik thanks, ada tuh di bawah video. Dukunglah biar makin semangat bikin konten. Oh jadi kalau selama ini nggak semangat ya? Semangat, tetap selalu ya dibalik-balikan fakta. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.